Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Al-Falah. Saya dari Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Bahasa Arab. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit atau sharing sedikit mengenai bagaimana cara menanam tanaman buah stroberi dengan cara atau dengan sistem hidroponik. Nah, hidroponik ini nanti saya akan menggunakan sistem wick atau sistem sumbu, dengan menggunakan sumbu. Baik, langsung saja menuju ke tahap-tahapnya, bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menanam tanaman stroberi dengan sistem hidroponik. Baik, ikuti sampai akhirnya teman-teman. Langkah yang pertama atau tahap pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya atau alat-alatnya. Baik, yang paling utama dan paling penting yaitu tanaman stroberi ya, atau bibit stroberi. Usahakan teman-teman memilih bibit stroberi dengan bibit yang baik, dengan bibit yang unggul, bibit yang produktif ya, siap tanam, sehingga nanti untuk tanaman stroberinya bisa berbuah dengan baik. Kemudian yang kedua, kita menggunakan botol bekas ya, biar lebih hemat dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting juga ada ini nutrisinya. Saya menggunakan nutrisi AB Mix, atau kalau teman-teman bisa menggunakan nutrisi yang lain, bisa menggunakan racikan sendiri atau bisa juga menggunakan NPK. Kemudian yang ketiga ada air baku, air yang akan kita gunakan untuk melarutkan nutrisi AB Mix-nya. Untuk air bakunya usahakan teman-teman menggunakan air yang bersih, air yang jernih. Saya menggunakan air dari sumber mata air langsung, yaitu air pegunungan. Teman-teman usahakan jangan sampai menggunakan air pam, karena air pam tersebut sudah ada kandungan kaporitnya atau kandungan zat-zat lainnya, sehingga bisa merusak nutrisi AB Mix-nya nanti. Kemudian setelah itu ada sumbunya. Ini saya sumbunya menggunakan kain perca. Teman-teman bisa menggunakan kain flanel bisa, atau sumbu juga bisa. Biar lebih hemat dan efisien, kita memanfaatkan kain perca ya, biar tidak menghabiskan biaya juga. Kemudian selanjutnya ada gunting dan cutter. Ini fungsinya nanti untuk memotong media tanamnya atau botolnya. Kemudian ada solasi dan plastik gelap. Ini tujuannya untuk menutupi bagian bawah atau media yang akan kita gunakan untuk menampung nutrisi AB Mix-nya. Biar sinar matahari tidak langsung mengenai nutrisi AB Mix-nya, sehingga nanti nutrisi tidak berjamur. Kalau sudah berjamur nanti bisa merusak nutrisi yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting juga ada media tanamnya, yaitu saya menggunakan arang sekam padi. Karena apa? Lebih mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Teman-teman juga bisa menggunakan selain arang sekam padi ini, bisa menggunakan kokopit yang terbuat dari kelapa, juga bisa menggunakan media yang lain seperti kerikil pun bisa, pasir bisa, kemudian gergaji kayu itu bisa, yang sudah lembut-lembut itu. Kemudian tanah sebagai apa? Saya menggunakan tanah sebagai campuran dari arang sekamnya. Kemudian teman-teman bisa hanya menggunakan arang sekam juga bisa, tapi saya lebih memilih untuk saya campur dengan media tanah. Ya, kemungkinan itu peralatan yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan untuk menanam stroberi dengan sistem hidroponik. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap kedua. Kita potong botol bekasnya menjadi 2 bagian. Atau teman-teman bisa memotong menjadi 3 bagian, karena di bagian yang tengah ini kan ini agak cekung. Nah, ini bisa menghambat nanti botol yang atas itu masuk ke botol yang bawah, sehingga kita gunakan yang bawah.
Kita menggunakan cutter saja. Teman-teman hati-hati ya saat menggunakan cutter, karena lumayan berbahaya. Jangan sampai mengenai tangan teman-teman. Nah, ini sudah didapatkan untuk media tanam yang bawah atau untuk wadah nutrisinya. Kemudian kita potong yang untuk media tanahnya, ini penampung tanahnya. Nah, ini sudah menjadi 2 bagian, jadi nanti sistemnya seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk membuat lubang biar sumbunya bisa masuk. Kita lubangi di atas tutup. Nah, jadi di sekitar sini. Sebenarnya teman-teman bisa melubangi di bagian bawahnya, tapi karena lumayan agak keras, jadi kita pilih yang mudah kita potong, yaitu di atas tutupnya ini ya. Nah, ini sudah jadi. Kita masukkan sumbunya ya teman-teman, kain percanya ke botol bawahnya. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, fungsi dari sumbu ini yaitu untuk menyerap atau menghantarkan nutrisi AB mix ke akarnya. Kemudian poin yang tidak kalah penting yaitu kita lubangi bagian bawahnya, bagian bawah sini. Biar apa? Biar ada rongga-rongga yang bisa buat udara itu masuk ke akar. Karena bagian akar itu bagian yang membutuhkan sirkulasi udara, bukan hanya di daun, tapi di akar juga penting. Jadi kita lubangi sedikit. Teman-teman kalau kesulitan menggunakan cutter, sebenarnya bisa menggunakan solder biar lebih cepat dan lebih mudah. Yang kita gunakan untuk wadah arang sekam dan nutrisinya sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita membuat larutan AB mixnya. Teman-teman bisa membeli pekatan atau padatan di toko-toko pertanian terdekat. Biasanya ada. Saya menggunakan kemasan padat, jadi saya melarutkan sendiri. Ini sudah saya larutkan dengan kapasitas 500 ml 500 ml. Jadi AB mix A 500 ml, kemudian AB mix B 500 ml. Untuk takaran air bakunya saya menggunakan setengah liter. Jadi dalam panduan kemasan itu sudah ada dan sudah jelas. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau bagaimana cara meraciknya, tinggal ikuti step-step di kemasan nutrisi AB mixnya. Karena saya menggunakan air baku kapasitas setengah liter, jadi saya menggunakan pekatan atau larutan AB mixnya itu 0,25 ml. Seperti itu. Baik, kita takar 0,2 ml. Baik, kita masukkan ke air bakunya. Kemudian A-nya jangan lupa sama 0,25 ml. Tambahkan sedikit. Kita tambahkan. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Nah, baik, untuk larutan nutrisi AB mixnya sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita mencampurkan media tanamnya, arang sekamnya dengan tanah.
sedikit saja. Jadi kita campurkan. Teman-teman bisa lihat ini ya, arang sekam dan campuran tanahnya. Baik, media tanamnya sudah. Kemudian selanjutnya kita bungkus dulu. Media atau penampung buat nutrisinya kita bungkus dengan plastik gelap. Biar apa tujuannya? Tadi biar cahaya matahari itu tidak langsung mengenai air nutrisinya. Karena jika sinar matahari langsung mengenai air nutrisi, itu bisa menyebabkan air nutrisi berjamur. Nah, itu bisa merusak nutrisi apimixnya. Tadi sudah ada alat solasi. Kita gunakan solasi untuk menempelkan ya, mengeratkan. Selain solasi, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan perekat yang lain, misal apa namanya, lakban pun bisa, atau di tali sebenarnya juga bisa. Jadi, saya menggunakan solasi. Hampir selesai, kita gunting. Nah, ini sudah tertutup dengan plastik gelap ya, sudah jadi. Kemudian setelah ini kita apa namanya, mana tadi ini? Oh, ini. Kita masukkan media tanahnya. Sebelum ini kita masukkan dulu larutannya. Untuk apa namanya, mengisi larutan apimixnya jangan sampai penuh ya teman-teman. Jadi kira-kira setengahnya lah, jangan sampai ke paling atas, jangan sampai penuh. Secukupnya saja, biar tidak langsung mengenai akar. Nah, sudah cukup. Sudah kita masukkan ke wadah. Kemudian selanjutnya ini kita pindahkan. Tahap selanjutnya kita pindahkan bibit stroberi ke media yang akan kita gunakan sebagai hidroponik. Nah, kita copot pelan-pelan. Kita kurangi kapasitas tanahnya ya, biar tidak terlalu menuhin tempat. Nah, cukup segini. Kemudian kita masukkan media tanamnya, itu arang sekam dan campuran tanah tadi. Usahakan sumbu kain percanya itu bisa menempel di akarnya ya. Nah, jadi kita kasih dulu sedikit, baru tanamannya. Nah, bisa menempel. Kita tambahkan saat menambahkan ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman, biar
bisa menopang tubuhnya atau batang dari ini stroberinya. Ini sudah. Nah, tanamannya sudah kita pindah tanamkan ke media hidroponiknya. Nah, tinggal tahap terakhir yaitu kita gabungkan media tanam ini dengan wadah dari nutrisi AB Mix-nya. Ini hidroponik tanaman stroberi atau buah stroberi sudah siap. Sangat mudah kan teman-teman? Tidak usah menggunakan alat-alat dan bahan yang sekiranya mahal. Kalau bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita, kenapa tidak kita memakai bahan-bahan yang bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita biar lebih memudahkan kita, seperti itu. Kemudian sedikit kita siram dengan air ya, biar akar dan media arang sekanya bisa menyatu. Nah, sudah cukup ya, sudah jadi hidroponik tanaman buah stroberi. Kemudian jangan lupa buat teman-teman, ketika sudah selesai, ketika sudah siap tanaman ini, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara kita merawat atau istilahnya lebih sering memperhatikan nutrisi dari hidroponik. Karena yang namanya hidroponik itu intinya itu lebih penting ke nutrisi AB Mix-nya. Jadi paling tidak sekitar seminggu sekali nutrisi AB Mix itu ditambahkan. Nah, bagaimana takaran dan prosedurnya biasanya di kemasan sudah ada, tinggal teman-teman memperhatikan dan melaksanakan step-step yang ada di kemasan larutan nutrisi AB Mix. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu dari saya. Semoga sharing-sharing kita kali ini bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa lebih semangat untuk bercocok tanam, karena bercocok tanam itu sangat penting dan bisa dijadikan hobi sehari-hari yang sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.